Demonstrasi memperingati Hari Kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP di Denpasar, Bali berujung bentrok pada Rabu 1 Desember 2021. Bentrokan terjadi antara peserta aksi mahasiswa Papua itu dengan organisasi masyarakat atau Ormas Patriot Garuda Nusantara atau PGN. Ketua AMP, Yesaya membenarkan bentrokan terjadi. Dia menyebut aksi mereka digelar untuk memperingati 60 tahun Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat setiap 1 Desember. Namun, aksi ini berujung bentrok saat masa aksi melakukan long march dari parkir timur lapangan Renon menuju kantor konsulat Amerika di Jalan Hayam Wuruk Denpasar sekitar pukul 9 pagi. Yesaya menjelaskan, ketika masa aksi sampai di Jalan Raya Puputan, mereka dihadang massa dari Ormas PGN. Menurut Yesaya, keributan terjadi karena spanduk dan sejumlah peserta aksi dipukuli oleh anggota Ormas PGN. Tidak itu saja, katanya masa aksi juga naik pitam karena kaca mobil komando aksi pecah dan sound system mengalami kerusakan. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan pihak AMP melakukan perlawanan terhadap para penghalang. Dalam bentrokan ini, kedua massa tidak hanya saling pukul dan tendang. Setelah bentrokan awal terjadi, mereka pun menggunakan sejumlah benda keras, di antaranya balok kayu dan batu. Mereka saling gebuk dan lempar batu, sedangkan polisi berada di lokasi kejadian. Bentrokan antara anggota AMP dan PGN mengakibatkan belasan mahasiswa Papua luka-luka. Rencana demonstrasi dari AMP Bali sudah tersebar di kalangan wartawan pada Selasa 30 November 2021. Menurut surat undangan yang tersebar dari AMP itu, bernomor 03-AMP-KK-Bali-3-2021. Dalam undangan itu, disebutkan waktu aksi pukul 10 WITA. Entah bagaimana ceritanya, ternyata masa aksi sudah bergerak dari parkir timur lapangan Renon mulai pukul 9 WITA menuju kantor konsulat Amerika Serikat di Jalan Hayam Wuruk Denpasar. Menurut Ketua AMP Bali, Yesaya Gobai, ketika sampai di Jalan Raya Puputan, mereka dihadang puluhan anggota Ormas PGN. Menurut Yesaya, setidaknya dari pihak AMP, ada sebanyak 12 orang yang mengalami luka-luka dan bengkak pada bagian kepala dan dada. Dia mengatakan, meski sempat terjadi bentrok, tidak ada anggotanya yang ditangkap aparat kepolisian. Tidak hanya itu, kedua pihak yaitu AMP dan PGN juga saling menyalahkan. Ketua PGN Bali, Pariyadi atau akrab dipanggil Gus Yadi, menyatakan bahwa ketika didorong mundur oleh aparat, justru pihak AMP melempari batu dan memukul dengan bambu dan busur yang sudah disediakan di dalam mobil komandonya. Gus Yadi sendiri mengaku mengalami luka pada tulang kaki dan punggung keseleo dan luka dalam. Di lain sisi, pihak AMP Bali sebelumnya melalui ketuanya Yesaya Gobai mengatakan, bentrok karena spanduk aksi dirampas dan sejumlah peserta aksi dipukuli. Yesaya juga menyebut akibat bentrokan itu ada 12 anggotanya yang luka-luka dan bengkak pada bagian kepala dan dada. Ketua PGN Bali, Gus Yadi saat dikonfirmasi usai anggotanya bentrok dengan AMP, menyatakan bahwa bentrok terjadi karena dari awal pihak AMP sudah tidak konsisten. PGN Bali menyebut bahwa izin aksi dari AMP Bali adalah pukul 10 pagi, sedangkan AMP Bali mulai aksinya pukul 6 pagi. Aksi ini kemudian berhasil reda setelah kedua belah pihak mundur. Namun, untuk aksi ke depan, pihak AMP mengaku tidak akan mundur. AMP Bali mengutuk pihak kepolisian karena pihak kepolisian melakukan pembiaran. Sementara itu, Kabak Operasional Polresta Denpasar, Imade Uder, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah menurunkan pasukan yang cukup besar dalam mengantisipasi kericuan yang terjadi antara pihak AMP dan pihak PGN. Uder mengatakan pemicu bentrok itu karena antara AMP dan PGN saling ejek. Made Uder hanya berharap kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi. Pihak kepolisian akan mengajak para tokoh antar kedua belah pihak agar dalam melakukan aksi digelar sesuai dengan aturan yang ada.